Ya, shalom sahabat-sahabat BBLTLW. Hari ini hari Selasa tanggal 21 Oktober 2024. Kita masih membahas topik hari ini yaitu kesembuhan termasuk dalam penebusan. Mari sebelumnya kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih buat kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami semua. Terima kasih untuk karya penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena pengorbanan Yesus kami diselamatkan. Dan bukan hanya diselamatkan, tapi kami juga sudah disembuhkan, dikuduskan, dibenarkan, dimerdekakan sekali untuk selama-lamanya. Saat pagi hari ini kami mau membaharui pikiran kami dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kami meminta roh hikmat dan wahyu itu untuk bekerja dalam kami, sehingga kami dapat mengerti setiap firman-Mu, dan kami dapat mengaplikasikannya di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami percaya kesembuhan dan kemakmuran sudah menjadi bagian kami, karena itu termasuk dalam penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bawa kami lebih dalam lagi untuk mengenal kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Dan terima kasih Bapa untuk setiap pemberian yang baik, anugerah-Mu yang sempurna bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kesembuhan termasuk dalam penebusan. Ya, kita sudah membahas bahwa akar dari penyakit adalah dosa. Karena manusia pertama yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kita seluruh dunia menanggung akibat kejatuhan ini. Dunia yang tadinya sangat baik diciptakan, mulailah keluar virus dan bakteri yang jahat, mulailah terjadi mutasi gen, mulailah terjadi perubahan dalam inti bumi, terjadi patahan-patahan di dalam laut dan di dalam inti bumi ya, sehingga menyebabkan ada gunung berapi, ada gempa bumi. Ini semua bukanlah tujuan awal bumi diciptakan. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 10 berkata, lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 17, Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi di sini selalu tercatat bahwa Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Baik di sini adalah pantas dan mengagumkan. Pantas di mata Allah tentu saja tidak sama dengan pantas di mata manusia. Allah menciptakan selalu semuanya amat baik. Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi bukan Allah yang menjadi sumber segala masalah kita. Bukan Allah yang menjadi sumber pencobaan kita. Yakobus berkata bahwa Allah hanya menaruh kesempatan-kesempatan yang baik dan yang sempurna di jalan-jalan kita. Nah, kesulitan tentu saja bisa saja datang, tapi itu bukan dari Allah. Sakit penyakit juga bukan dari Tuhan. Jika itu baik, itu pasti dari Allah. Jika itu buruk, itu pasti dari iblis. Sejelas itu. Jadi sakit penyakit pasti sesuatu yang tidak baik, dan itu bukan dari Allah. Dan Yakobus melanjutkan dengan mengatakan bahwa jika tidak ada perubahan atau bayangan perubahan bersama Allah, ini berarti bahwa itu adalah kebenaran mutlak ya, tanpa pengecualian. Allah selalu baik. Amin. Nah, kabar baiknya kita tidak lagi harus menanggung akibat-akibat dari dosa. Akibat-akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa, karena Yesus sudah memikulnya bagi kita. Yesaya 53 ayat 4 dan 5 berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini berbicara tentang
nubuatan tentang Yesus dan apa yang akan dihadapi oleh Yesus. Jadi pertanyaannya, mengapa Bapa mengizinkan hal-hal ini terjadi pada anaknya yang terkasih? Alasannya diberikan dalam ayat berikutnya di ayat 5, ya. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dalam Ibrani 2 ayat 16-18 berkata, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar, yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah, untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Alkitab The Message menerjemahkan ayat ini sebagai ia dipandang rendah dan diabaikan. Seorang yang menderita, yang mengalami penderitaan secara langsung. Sekali memandangnya orang menjauh, kita memandang rendah dia, mengira dia sampah. Wah, ini luar biasa. Yesus menjadi seperti kita supaya kita menjadi seperti dia. Di 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus mengalami apa yang kita alami supaya kita dapat mengalami apa yang Yesus alami. Terima kasih Yesus. Yesus telah membayar semua upah dosa kita. Apapun yang diperlukan, Yesus telah membayarnya. Alkitab tidak menjabarkan bagaimana pembayaran dosa itu dilakukan, tapi cukup dengan mengatakan bahwa Yesus menjadi seperti kita dan menderita apa yang seharusnya kita derita, sehingga kita dapat menjadi seperti dia dan mengalami apa yang dimiliki. Haleluya. Dan dalam rangka seorang dapat membayar harga penebusan dosa, pertama-tama orang tersebut harus terlebih dahulu tidak berdosa. Nah, Ibrani 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jika Yesus tidak tanpa dosa, atau jika Yesus juga berdosa, harus ada seorang juru selamat lain yang harus mati bagi dia. Tapi bagaimana Yesus dapat luput dari dosa yang telah diwariskan dari Adam? Di Roma 5 ayat 12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang ini adalah Adam, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, jawaban atas pertanyaan kita ini terletak dalam kebenaran tentang kelahiran Yesus dari seorang perawan. Benih dari seorang perempuan, bukan laki-laki, yang dikatakan Tuhan akan meremukkan kepala setan. Kelahiran dari seorang perawanlah yang menjamin natur Yesus yang tidak berdosa, dan menghilangkan natur Adam yang jatuh, yang akan diwariskan melalui Adam jika Yesus memiliki seorang ayah manusia. Orang Kristen pada umumnya menerima bagian pertama dari ayat ini, tetapi menolak bagian kedua. Mereka percaya bahwa Yesus menanggung dosa kita semua, tetapi tidak percaya bahwa dia benar-benar menjadikan kita orang benar, kudus, dan tidak bercacat. Mereka menganggap hal itu sebagai sesuatu yang akan terjadi di masa depan dalam kekekalan. Akan tetapi di sini Paulus menulis bahwa pengampunan dosa-dosa kita dan menjadi orang benar itu sebagai satu paket. Artinya jika satu bagian benar, maka bagian lainnya juga benar. Ini seperti koin yang memiliki dua sisi ya. Kita tidak mungkin hanya memiliki sisi yang satu, sedangkan sisi yang lain enggak. Semua koin memiliki dua sisi. Demikian pula, siapapun yang menerima Yesus itu telah membayar dosa-dosa, itu juga harus menerima bahwa dia menjadikan kita orang benar, dan kita hidup untuk kebenaran. 1 Petrus 2:24 berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di sini saya mau tekankan, hidup untuk kebenaran. Jadi ini satu paket. Penebusan kita ini satu paket dengan kesembuhan. Kesembuhan adalah bagian dari penebusan kita di dalam Kristus. Kita tahu bahwa Yesus datang untuk menghancurkan pekerjaan musuh. Di 1 Yohanes 3 ayat 8 berkata, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis,
Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dan bahwa Yesus pergi berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang ditindas oleh iblis. Karena Allah menyertai dia. Garis bawahi kata semua ini, maksud kata semua di sini adalah Yesus menyembuhkan semua orang, Yesus melenyapkan semua penyakit. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 38 berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Allah menyatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, Yesus telah menetapkan gereja lah untuk yang melawan penyakit. Siapa gereja? Gereja itu adalah saya dan saudara tentu saja ya. Kita adalah bejana penyembuhan bagi orang lain, bagi diri kita sendiri. Sang penyembuh dan kuasa kesembuhannya tinggal di dalam diri kita. Ini haleluya, puji Tuhan. Kita bukanlah orang sakit yang berusaha untuk sembuh. Kita adalah orang yang disembuhkan. Sudah disembuhkan yang sementara melawan sakit penyakit. Kita harus melihat diri kita sendiri sebagai orang yang disembuhkan, sebagai pemenang, sebagai lebih dari seorang penakluk, dan sebagai orang yang mampu melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Orang-orang yang menerima dari Allah melihat diri mereka sendiri menerima dari Allah sebelum manifestasi itu terjadi. Kita yakin bahwa Yesus telah membuat diri kita layak. Dan kita menempatkan diri kita dalam posisi untuk menerima apa yang kita lihat sebagai hak kita. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama kita harus mendapat pewahyuan tentang siapa diri kita sendiri sebagai orang yang sudah disembuhkan. Kita harus melihat diri kita sendiri sebagaimana Tuhan melihat kita. Nah, iman bukanlah latihan mental, melainkan pewahyuan rohani dari Yesus di dalam diri kita. Kesembuhan dan otoritasnya ada di dalam diri kita. Kita dapat berbicara kepada penyakit seperti kita berbicara kepada anjing kita yang gak patuh. Anjing itu harus patuh karena kita tuannya. Kita tidak perlu ragu. Ada kalanya kita harus menghadapi masalah seolah-olah itu seperti ular di dalam rumah. Apa yang akan kita lakukan jika ada ular di rumah kita? Beberapa orang yang takut mungkin akan pergi dan gak akan kembali ke rumah tersebut. Yang lain mungkin akan belajar untuk tinggal dalam rumah dalam ketakutan. Tahu bahwa ular itu dapat menggigit mereka kapan saja. Tetapi beberapa orang akan berkata, enggak mungkin saya hidup seperti ini. Ini bukan kebenaran. Dan karena itu mereka akan menemukan ular itu dan membunuhnya. Haleluya. Kalau di Manado ular sudah disate ya. Sayangnya Adam dan Hawa bukan orang Manado. Ketika kita yakin akan siapa kita dalam Kristus dan siapa Kristus dalam diri kita, dan ketika kita melihat bagaimana musuh telah memperlakukan kita dan mencuri kesehatan kita, dan ketika kita menyadari bahwa Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi hidup di dalam diri kita, maka kita akan bangkit dalam iman dan otoritas dan berbicara kepada tubuh kita dan memerintahkannya untuk tunduk pada firman Tuhan. Di 2 Korintus 1 ayat 20 berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi kesembuhan satu paket dalam penebusan. Amin. Jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Tubuh harus tunduk kepada firman Allah. Karena tubuh kita ini diciptakan untuk kebenaran. Kebenaran Yesus Kristus mengatakan oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Kita semua telah sembuh. Bapak, Ibu semua yang saat ini mendengar, sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Demikian pelajaran firman Tuhan 15 menit pagi hari ini. Sampai jumpa lagi besok. Tuhan Yesus memberkati.